حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى أوليائنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح شيخ نواوي البنتاني شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تهدي بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membaca kitab Tanbihul Qaulil Hafiz atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama kita sampaikan dahulu bahwasanya saya di sini duduk di depan sini bukan sebagai ustadz, bukan sebagai guru, hanya membacakan kitab saja. Jadi kita semua di sini sama-sama belajar. Tentunya kita di sini sharing di apa yang kita tidak ketahui, sama-sama kita mencoba mencari tahu melalui kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif telah berkata oleh pengarang al-babu tsani. Bab yang kedua fi fadilati la ilaha illallah, pada menerangkan fadilah atau keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, man siapa orang, di sini terdapat isim syarat. Man qala, siapa orang telah membaca oleh dia kulla yaumin, setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap isim syarat membutuhkan yang namanya jawab syarat. Mi'ata marrotin, 100 kali. Jadi jika ada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, ja'a yaumal qiyamati. Nah, ini adalah jawab dari isim syarat tadi. Maka telah datang oleh dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa wajhuhu,
dan mukanya kal badri seperti bulan purnama. Jadi ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, maka dijamin Allah pada hari kiamat wajah kita yang membaca itu terang benderang seperti bulan purnama. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri, zikir yang paling utama itu la ilaha illallah, yaitu membaca kalimat la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai, dan doa yang paling utama alhamdulillah, ialah membaca kalimat alhamdulillah. Jadi la ilaha illallah di sini sebagai zikir yang paling utama. Jadi dianjurkan, sangat dianjurkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Lalu kalimat alhamdulillah ini sebagai doa yang paling utama, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, telah berfirman oleh Allah taala, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah kalami, adalah firmanku, kata Allah. Wa ana huwa, dan bermula aku yaitu adalah dia, yaitu Allah. Man, ketemu lagi kita dengan isim syarat, maka kita harus menyimak dari jawabnya nanti. Man qalaha, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi ha kembali ke dhamir, ha kembali ke la ilaha illallah, dakhala hisni. Inilah jawab dari man tadi. Dakhala, maka telah masuk oleh dia hisni, ke dalam bentengku, ke dalam perlindunganku. Wa man dakhala hisni, dan siapa orang telah masuk oleh dia ke dalam bentengku, amina min iqabi, maka telah selamat oleh dia daripada siksaanku. Jadi Allah menjamin di sini bahwa la ilaha illallah itu memang firman dari Allah sendiri, dan Allah yang menjamin bahwa siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah maka akan masuk dalam perlindungan Allah. Dan juga ketika kita masuk dalam perlindungan Allah, maka kita telah selamat dari siksaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adu. Nah, di sini kita ketemu dengan fi'il amar atau perintah. Adu, bayarlah oleh kalian semua zakata abdanikum, zakata abdanikum, akan zakat badan kalian semua. Biqauli, dengan membaca la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini kita mendapatkan suatu ilmu baru, bahwasanya zakat itu selain zakat harta juga ada zakat badan. Jadi selama ini mungkin kita sudah sering melafazkan kalimat la ilaha illallah, tetapi barangkali mungkin dari kita belum ada yang meniatkan untuk zakat badan. Kita sudah dapat ilmu dari kitab ini, maka bisa dipraktekkan nanti
Nah, sebelum membaca la ilaha illallah kita niatkan untuk zakat badan kita ini dengan biqauli, dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada satupun daripada hamba yaqulu, membaca oleh dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa, kecuali Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sodaqo abdi, benarlah dia itu hambaku. Ana Allahu, bermula aku yaitu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi ketika kita sebagai hamba membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah menjawab dengan sodaqo abdi, benarlah kamu itu hamba aku. Jadi kita membaca kalimat ini pun juga dibalas oleh Allah. Jadi Allah mengakui kita sebagai hamba. Ushhidukum, menyaksikan oleh aku, atau aku saksikan akan kamu sekalian, ya malaikati, wahai malaikatku. Di sini malaikatnya jamak, banyak. Qad ghafartu, sungguh, qad ghafartu lahu, sungguh telah mengampuni oleh aku baginya, bagi orang yang membaca kalimat tadi. Ma taqaddama, apa-apa barang yang telah terdahulu, min dzambihi, daripada dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah memanggil para malaikatnya, kemudian bersaksi bahwa kita yang mengucapkan kalimat itu diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa orang telah membaca olehnya la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, khalisan, dengan secara murni, mukhlison, serta ikhlas, dakhalal jannata, maka masuk ia akan surga. Nah, jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang murni, hati yang ikhlas, murni di sini maksudnya adalah murni dari riya, juga dari ujub, bahwasanya kita mengucapkan ini sebagai hamba yang tidak berdaya, maka Allah menjamin kita yang membaca ini masuk surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi, siapa orang yang ucapan pertamanya la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan ucapan akhirnya la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, wa amila, dan
telah mengerjakan olehnya alfa sayyi'atin, akan 1000 kejelekan atau 1000 kesalahan. Apa yang terjadi? In asya alfa sanatin, jika orang itu hidup 1000 tahun lamanya, la yas'aluhu, maka tidak akan menanyakan akan orang yang tadi Allahu oleh Allah. Apa yang ditanyakan? An zambin wahidin, dari satu dosa pun. Nah, jadi ketika kita mengucapkan di kalimat la ilaha illallah pada awal perkataan dan kemudian pada akhir perkataan, maka walaupun kita berbuat 1000 kesalahan dan hidup selama 1000 tahun, maka Allah pun tidak juga mempersoalkan satupun dari dosa kita. Tetapi hati-hati, jangan ini dipakai untuk berbuat jelek, mentang-mentang sudah dijamin Allah bahwa kita tidak akan dipertanyakan satupun dosa kita. Ini juga jangan dibuat untuk kita tetap berbuat jahat. Artinya di sini mengagungkan dari ampunan Allah dengan kalimat ini. Jadi walaupun sudah ada jaminan ini, kita juga tetap menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang jelek atau yang jahat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah min ghairi ajabin, dengan tiada ujub. Ujub di sini artinya berbangga diri, tanpa membanggakan diri. Tara biha ta'irun, ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah tanpa ujub, tanpa membanggakan diri, maka dari kalimat ini terbanglah seekor burung. Tara biha ta'irun, terbang seekor burung. Tahtal arsy, di bawah arash. Yusabbihu, yang membaca tasbih, ma'al musabbihina, beserta malaikat-malaikat yang membaca tasbih. Jadi burung itu terbang di bawah arash, kemudian burung itu membaca tasbih dan bergabung kepada kumpulan malaikat yang membaca tasbih. Ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu, dan dituliskan baginya, bagi orang yang membaca tadi, thawabu, pahala tasbihnya, pahala tasbih daripada burung-burung dan kumpulan malaikat tadi. Jadi ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah, di dalam hati kita bebas dari ujub, bebas dari bangga diri. Kita benar-benar merasa hamba yang lemah, hamba yang hina. Keluarlah burung itu dari kalimat la ilaha illallah tadi. Burung itu terbang di bawah arash, kemudian bertasbih burung itu dan bergabung dengan para malaikat yang juga bertasbih sampai hari kiamat. Dan dituliskan untuk kita yang membaca tadi itu pahalanya sama dengan burung yang bertasbih tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah, siapa orang yang telah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan, sekali saja, marrotan, satu kali, ghufira lahu, maka diampuni akan orang yang mengucapkan kalimat itu. Dzunubuhu, dosa-dosanya. Dzunubuhu, dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabaril bahri, dan meskipun dosa-dosa nya seperti busa laut, artinya saking banyaknya dosa. Jadi Allah di sini menjamin bagi kita yang membaca kalimat la ilaha illallah itu ghufira lahu dzunubuhu, diampuni. Jadi dzunubuhu ini bentuk jamak dari zambur. Jadi bukan satu dosa. Banyak dari dosa kita yang diampuni, dzunubuhu. Walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Jadi kita di sini sudah tidak perlu lagi risau, sudah tidak perlu lagi galau dengan dosa-dosa kita yang berlampun ini. Jadi dengan adanya jaminan dari Allah ini, maka tinggal kita praktekkan membaca kalimat la ilaha illallah. Dimulai dari lisan kita, insya Allah menyusul juga ke dalam hati kita. Jadi dosa-dosa kita yang banyak ini dijamin Allah diampuni dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu, apabila ada orang mukmin yang lagi melalui alal maqabiri, atas kuburan-kuburan. Jadi jika ada orang mukmin yang melintasi kuburan, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini boleh yang bawa kitab boleh ditandai, atau yang bawa buku catatan bisa ditulis juga nantinya. Kalimatnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita disarankan membaca kalimat ini ketika melewati kubur. Lalu apa yang terjadi? Nawwarallahu, maka telah menerangi oleh Allah tilkal kuburo, akan kuburan yang kita lewati itu, kullaha, seluruhnya. Jadi walaupun kita lewat di sisi satu, tapi semua kuburan-kuburan itu diterangi oleh Allah ketika kita membaca kalimat tadi. Wa ghafara liqailiha, dan telah mengampuni oleh Allah bagi orang yang membaca kalimat tadi. Jadi kuburannya diterangi dan orang yang membaca diampuni dosanya. Wa katabalahu, dan telah menuliskan oleh Allah baginya alfi hasanatin. Jadi alfa 1000, alfi 1000, 1000 kali 1000 1 juta. Alfi hasanatin, 1 juta kebaikan. Wa rafa'alahu, dan telah mengangkat oleh Allah baginya
alfi darajatin, 1.000.000 derajat, 1.000.000 derajat. Wa hatta anhu, dan telah menghapus oleh Allah atau mengurangi oleh Allah alfi sayyi'atin, 1.000.000 keburukan. Nah, jadi kalimatnya yang ini terakhir agak panjang. Kalimatnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah menjamin siapa orang mukmin yang melewati kubur dan membaca kalimat tadi, maka kuburan yang dilewati itu diterangi Allah, semua kuburan itu. Lalu diampuni dosanya orang yang mengucapkan kalimat tadi. Lalu ditulis bagi orang tadi, bagi orang yang mengucapkan kalimat tadi 1.000.000 kebaikan, dan diangkat 1.000.000 derajat. Kemudian dihapuskan 1.000.000 keburukan. Jadi fadilah dari kalimat yang kita bacakan tadi sangat luar biasa. Jadi memang kalimat la ilaha illallah ini sangatlah memiliki banyak sekali faidah-faidah, baik bagi kita yang membaca maupun nanti ada di sekitar kita, seperti kuburan ini tadi juga mendapat berkah penerangan dari kalimat yang kita sebutkan tadi, walaupun kita baca 1 kali. Jadi banyak-banyaklah kita praktekkan dari kita semua ini, terutama saya mempraktekkan dari apa yang kita dapatkan dari kitab ini. Baik dari awal tadi membaca kalimat la ilaha illallah, ada yang 1 kali, ada yang 1000 kali. Fadilahnya juga sangat banyak. Untuk yang selanjutnya, al-babu tsalitsu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allahu inna